registrasi calon mahasiswa baru di Universitas Andalas yang jalur SMBPMB dan juga SMBP tahun 2023. Tahap pertama yang teman-teman nantinya akan melakukan tahap alur registrasinya itu teman-teman akan melakukan praregistrasi online ya teman-teman. Yang mana untuk praregis ini dimulai dari tanggal 17 April sampai dengan 1 Mei tahun 2023. Untuk tahap pertama ini, teman-teman akan mengisi di halaman step.ukt.unan.ic.id, yang mana ini akan bertujuan untuk menentukan UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal teman-teman selama menjadi mahasiswa atau berkuliah di Universitas Andalas. Ini akan menjadi biaya tetap teman-teman untuk biaya kuliah teman-teman nantinya. Adapun nanti teman-teman dalam tahap ini, teman-teman akan mengisi biodata ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke halaman web tersebut, teman-teman akan masuk melalui username itu dari nomor pendaftaran SNBP teman-teman sebelumnya. Waktu jalur di sekolah akan dikasih jalur username teman-teman kan. LT. Aduh. Sekarang gimana? Oke, aku ulangi ya teman. Jadi tahap praregis ini itu adalah tahap yang akan menentukan UKT teman-teman. UKT tersebut ialah uang kuliah tunggal teman-teman selama berkuliah di Universitas Andalas. Ini akan menjadi biaya tetap teman-teman selama berkuliah di UNAN sendiri. Adapun teman-teman akan memasuki webnya itu melalui step.ukt.unan.ic.id, yang mana untuk loginnya teman-teman membutuhkan username itu dari nomor pendaftaran SNBP teman-teman yang diberikan oleh pihak sekolah masing-masing. Dan juga untuk passwordnya sendiri itu sesuai dengan tanggal lahir teman-teman ya. Baik, setelah teman-teman masuki halaman pengisian UKT Unan ICD ini, teman-teman akan diarahkan itu mengisi biodata ya teman-teman. Mengisi biodata seperti nama, NIK, juga seperti hal lumrah gitu ya. Seperti teman-teman mengisi biodata. Dan nantinya juga teman-teman akan diberikan itu penguploadan beberapa dokumen ya, seperti itu ada surat pernyataan mahasiswa baru, surat pernyataan orang tua atau wali, slip gaji, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan juga nanti teman-teman akan diminta itu bukti pembayaran PLN itu listrik dan juga PDAM bulan terakhir serta kartu keluarga. Nah, di sini juga ada ditambahan ya untuk yang teman-teman yang daftar kuliah ini itu calon penerima KIP. Jadi teman-teman selain syarat-syarat yang aku sebutin tadi, teman-teman ada tambahan syaratnya, itu teman-teman surat pernyataan penerima KIP K dan juga surat pernyataan penerima KIP K yang bersedia tinggal di asrama nantinya. Nah, untuk maaf ya teman-teman, tadi ada kendala. Mungkin dari mana tadi teman-teman terakhir kata-kata aku saya ingat yang KIPK udah yang KIPK. Oke, untuk yang KIPK ini tadi kan dijelaskan bahwasanya ada surat dokumen tambahan, yaitu surat pernyataan penerima KIP dan juga surat pernyataan penerima KIP yang bersedia tinggal di asrama nantinya. Nah, untuk dokumen seperti surat pernyataan mahasiswa baru, surat pernyataan orang tua, surat penerima KIPK, dan surat penerima KIPK yang bersedia di asrama, itu formatnya akan dikasih oleh pihak UNAN langsung. Jadi teman-teman hanya tinggal mengisi kayak nama, terus alamat, dan juga itu nantinya. Dan juga nanti teman-teman juga akan membutuhkan beberapa materai ya. Kalau aku hitung dari tahun kemarin itu ada 5 materai yang akan teman-teman gunakan untuk surat pernyataan. Oke, itu untuk praregis ya. Kemarin ini juga ada timbul pertanyaan nih terkait dengan di rumah teman-teman itu hanya memakai token gitu kan, tidak ada listrik kayak di PLN seperti yang lama itu kan. Jadi teman-teman bisa nih menggunakan struk pembelian token teman-teman untuk dijadikan persyaratan dalam dokumen PLN itu nantinya. Nah, jika teman-teman nantinya itu ada
PDAM juga nanti tadi kan yang sebutin itu ada juga bukti pembayaran PDAM. Nah, teman-teman juga harus disertakan nih di bulan terakhir teman-teman bayar AF itu disertakan juga untuk pembayarannya. Nah, jika teman-teman hanya memakai sumber bor, tidak memakai air dari PDAM, teman-teman bisa melampirkannya itu melalui struk pembelian token listrik ataupun pembayaran listrik melalui PLN tadinya teman-teman. Oke, itu untuk regis ya. Nah, untuk slip gaji tadi itu bagi teman-teman yang orang tuanya bekerja di perusahaan bisa diminta di perusahaan tersebut terkait dengan surat pernyataan penghasilannya. Jika teman-teman tidak orang tuanya tidak bekerja, maksudnya tidak bekerja di suatu instansi, bisa teman-teman memintanya itu melalui surat pernyataan penghasilan di kelurahan masing-masing, teman-teman. Nah, itu untuk beberapa dokumennya. Oke, juga tambahan ya bagi teman-teman yang calon penerima KIP, mungkin untuk tahapan 1 dan tahapan 2 ini, tahapan 2 kan untuk pembayaran UKT kan setelah kalian melalui tahapan ataupun tahap pertama ini praregis, nanti UKT teman-teman akan keluar gitu, berapa nominal pembayaran uang kuliah teman-teman nantinya selama berkuliah di UNAN. Nah, teman-teman akan diarahkan itu pembayaran di Bank BSI ya, itu untuk jalur SNBP, pembayaran itu melalui Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman juga harus menyimpan ya bukti pembayaran, dan juga teman-teman akan diberikan nanti username untuk login di tahap 3, teman-teman. Tahap 3 itu adalah registrasi ya, registrasi online itu melengkapi lagi data teman-teman, yang mana dari melalui praregis ini teman-teman telah mendapatkan nominal pembayaran UKT, dan di bank nanti teman-teman akan dapat 3 hal. Pertama itu adalah NIM teman-teman, nomor hidup mahasiswa, atau disebut juga dengan nomor DP, itu adalah nomor buku pokok. Ini akan digunakan menjadi status teman-teman selama berkuliah di UNAN. Dan selanjutnya itu teman-teman akan menyimpan dari bukti pembayaran dan juga dapat NIM, dan juga nantinya akan dapat login untuk di registrasi online. Karena untuk registrasi online ini teman-teman, mungkin ini akan berbeda dengan calon penerima KIP dengan yang non KIP ya. Bedanya gini teman-teman. Jadi untuk yang calon penerima KIP, untuk bagian tahap 3 ini mereka akan dibilang itu agak lama ya untuk registrasi online-nya. Karena kenapa? Itu emang sudah sistemnya dari UNAN sendiri. Untuk calon penerima KIP ini akan dikasih loginnya kayak NIM-nya juga passwordnya yang mana dari teman-teman yang nanti itu dapat langsung setelah pembayaran uang tadi. Nah, untuk yang nanti ini akan dikasih nanti itu di akhir-akhir ataupun 2-3 hari sebelum deadline ya, untuk deadline pengisian daftar ulang itu akan dikasih melalui email teman-teman oleh pihak Kementerian Perhubungan. Nah, adapun nanti untuk melengkapi data online yang kataku tadi tahap 3 ini yang kisaran waktunya itu dari 2 Mei sampai 2 Juni, teman-teman akan membuka halaman web itu websitenya stepregistry.unan.ic.id. Di situ akan teman-teman akan memasukkan nomor pendaftaran dan PIN yang diberikan oleh pihak bank. Dan teman-teman akan mengisi beberapa biodata untuk melengkapinya, seperti biodata dari orang tua teman-teman, biodata dari wali teman-teman, dan juga di sana akan teman-teman simpan permanen ya. Simpan permanen ini akan tidak bisa diubah lagi teman-teman, jadi isinya tuh jangan terburu-buru gitu. Nah, untuk yang UKT tadi ya, aku ada ketinggalan di tahap pertama. Tahap pertama ini aku berharap teman-teman mengisinya jangan sampai terburu-buru gitu. Ini akan bertujuan untuk penentuan UKT teman-teman. Jadi teman-teman mengisinya jangan terlalu terburu-buru dan juga jangan terlalu bergengsi. Gengsi ini maksudnya adalah, jadi teman-teman misalkan pendapatan orang tua itu bisa dikatakan kisaran itu 500 sampai 1 juta. Jadi teman-teman gak usah ditinggi-tinggikan gitu. Jadi buatlah sesuai dengan pendapatan orang tua teman-teman. Jika teman-teman mengisinya dengan gengsi-gengsi gitu, otomatis itu akan berdampak dari UKT teman-teman. Contohnya gini, teman-teman penghasilan orang tua itu 500 sampai 1 juta atau 2 juta sampai 3 juta. Teman-teman bikin nantinya itu bukan penghasilan orang tua 4 juta kan. Otomatis itu teman-teman akan dapat UKT ataupun uang kuliah tunggal teman-teman itu di level
paling tinggi ya itu bisa mencapai 3 ataupun lebih gitu teman-teman. Oke, itu terkait yang aku 3 tahapan yang aku jelasin ya. Sejauh ini aku ada jelasin, Mas. Ada nggak kecepatan? Langsung coba kita lakukan dulu. Oke, nanti kita bahas ya yang pertanyaan di dalam chat. Insyaallah setelah kita sampai ke sesi ini. Selanjutnya itu ada tahapan pemeriksaan kesehatan, teman-teman. Nah, untuk tahapan pemeriksaan kesehatan ini dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 9 Juni tahun 2023. Dan untuk tes kesehatan ini ya teman-teman, ini teman-teman akan di tes kesehatannya ada beberapa komponen seperti kesehatan umum dan jasmani, kesehatan terkait dengan mata ataupun bebas buta warna, dan juga nanti teman-teman akan dites terkait dengan bebas misalnya dan juga bebas HIV atau AIDS-nya gitu. Nah, untuk pembayaran itu ataupun biaya untuk tes kesehatannya, karena kita tes kesehatannya harus di rumah sakit UNAN sendiri, teman-teman akan membayar karena kita di ekonomi ini adalah sosum, kelompok sosum, maka teman-teman akan membayar itu 235.000 sekali tes kesehatannya gitu. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tes kesehatan ini, teman-teman nanti akan dikasih formulir pendaftaran oleh pihak rumah sakit UNAN. Itu nanti dari kakak-kakak yang ada di jalur SNBP di WhatsApp akan memberikan linknya, teman-teman. Nanti teman-teman akan mengisi link formulir pendaftaran. Nanti teman-teman akan print juga ya formulir yang telah teman-teman ketik tadinya gitu. Dan juga teman-teman akan menyiapkan beberapa syarat lagi seperti print dari kartu vaksin teman-teman, itu minimal vaksin pertama ya teman-teman, dan juga bukti pembayaran tadi itu teman-teman juga rekap melalui syarat-syarat tadi seperti yang aku bilang tadi, itu ada formulir pendaftaran, kartu vaksin ya yang difotokopi, dan juga bukti pembayaran. Nanti teman-teman 3 hal ini teman-teman masukkan dalam map warna hijau. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pendaftaran peserta asuransi kesehatan. Itu dimulai dari tanggal 5 Juni sampai 31 Juli tahun 2023. Untuk tahapan ini mungkin setiap mahasiswa itu wajib mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan ya. Ini berlaku seperti kayak BPJS Kesehatan, AFKES, Jamkesmas ataupun Jatkesda gitu kan. Atau juga KES gitu teman-teman. Nah, jadi bagi belum punya kartu BPJS ataupun yang sama kartu-kartu yang lain yang serupa tadi itu, teman-teman bisa nih untuk mengurusnya di BPJS Kesehatan di di wilayah teman-teman masing-masing. Namun untuk tes ataupun paskesnya, fasilitas kesehatannya, itu teman-teman pilih nih di paskes 1 itu di klinik medika UNAN. Ini gunanya nanti jika teman-teman qadarullah nanti ada ke sakit atau gimana, bisa teman-teman menggunakannya di klinik medika Andalas nanti. Nah, untuk teman-teman yang udah ada kartu BPJS Kesehatan, teman-teman bisa nih langsung ke kantor BPJS sendiri untuk merubah paskesnya. Paskesnya semulanya itu berada di berada di puskesmas sekitaran tempat tinggal teman-teman, bisa diganti nanti paskesnya tingkat 1 di klinik medika Andalas. Oke, untuk tahapan selanjutnya nih ada pembuatan KTM ya, atau kartu tanda mahasiswa, yang mana dimulai dari tanggal 12 Juni sampai 31 Juli tahun 2023. Mana pembuatan kartu KTM ini, teman-teman hanya mempersiapkan beberapa hal seperti KTP, kartu keluarga yang mungkin nggak bisa teman-teman bawa ke mana, bisa teman-teman jadikan scan aja dulu ya, untuk di PDF-kan di HP teman-teman sebagai arsip bagi teman-teman. Dan juga teman-teman nanti akan melakukan aktivasi mobile banking ya. Di situ teman-teman akan diaktifasikan aplikasi mobile banking, basic mobile banking teman-teman, gunanya untuk mendaftar pembuatan KTM nantinya teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu, teman-teman juga harus ada pulsa ya, pulsa HP untuk aktivasinya saya teman-teman.
Nah, setelah teman-teman dapat KTM, pembuatan KTM, teman-teman tunggu aja. Biasanya rentang waktu untuk KTM siap ini 1 hingga 2 bulan ya teman-teman, akan dihubungi oleh pihak bank langsung itu terkait kartunya sudah selesai atau belum. Nah, dari tahapan-tahapan tadi mungkin dari calon penerima KIP aku ulangi lagi, mungkin dari teman-teman penerima KIP ini akan untuk tahapan-tahapan yang dari 2, 3 sampai 4 sampai selesai ini ya. Sampai selesai ini nanti mungkin teman-teman akan sedikit lama ya prosesnya dari teman-teman yang non-KIP, karena yang aku katakan tadi pihak UNAN akan memberikan akses untuk teman-teman yang calon penerima KIP itu memang di akhir setelah calon yang mahasiswa baru yang non-KIP ini telah selesai semuanya teman-teman. Oke, mungkin itu ya dari aku sosialisasi pada saat ini. Aku serahkan ke moderator dulu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Fadli. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang masih ragu tentang sosialisasi tadi, boleh raise hand, terus perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya teman-teman. Udah bilang tuh Bang BRI. Iya. Oh iya. Bebas deh. Gimana? Gue mah ada tuh. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau langsung unmute aja ya teman-teman. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam ya, Sadira. Ya, ada apa ya? Ya. Mengenai KIPK tuh udah, apakah nanti akan disurvei ke rumah masing-masing atau gimana udah? Oke, untuk KIPK sendiri ya teman-teman, itu untuk sistem yang sekarang ini itu by system. Jadi nggak ada kayak survei ke rumah-rumah, namun teman-teman tadi akan melalui data-data teman-teman ya, itu apakah teman-teman memiliki nomor DTKS, terdaftar DTKS ataupun memiliki kartu KIPK, itu 2 kartu ini akan menunjukkan nanti di by system ini data-data teman-teman melalui data itu, jadi nggak perlu di survei lagi. Ya. Oke, makasih udah. Oke, sama-sama. Oke, di kolom chat udah ada ya yang tanya. Tunggu dulu. Oke, itu ada Alia ya. Alia ingin bertanya, untuk hari tes case itu tanggalnya udah disesuaikan sesuai atau bebas. Oke, untuk jadwal tes case sendiri ya Alia dan teman-teman itu sudah ditetapkan nantinya per fakultas. Contohnya gini, fakultas ekonomi baik itu kampus 1 ataupun kampus 2 nanti akan diberi rentang waktunya itu 3 hari teman-teman untuk pengecekan kesehatannya oleh kampus oleh rumah sakit UNAN teman-teman. Jadi teman-teman harus penting juga sih ikuti IG dari rumah sakit UNAN sendiri. Itu ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Boleh saya bertanya? Oke, boleh. Nama saya Oka dari jurusan Perbankan dan Keuangan. Jadi saya mau nanya tentang KIPK ini, Kak. Ya. Jadi nanti KIPK ini bukan langsung dapat kita kan?
Oke, aku langsung jawab ya. Untuk calon penerima KIPKA ini emang harus ada lagi seleksinya deh. Jadi teman-teman yang daftar melalui kuliah melalui KIPKA ini belum dikatakan lulus 100% ya. Jadi ada beberapa tahapan, nanti itu teman-teman baru dinyatakan lulus KIP. Itu nantinya akan ada pengumuman akhirnya itu bisa di akhir semester 1 teman-teman, ataupun di awal semester 2 teman-teman nantinya. Untuk kriteria penerimanya itu kayak gimana, Kak? Kan saya kan dapat PKH. Oke, untuk Jadi apakah masuk ke kategori penerima gitu? Oke, untuk KIPKA sendiri itu kategorinya emang yang orang yang kurang mampu, ada memiliki keterangan SKTM-nya, dan juga yang tadi itu yang aku bilang, yang dua hal yang penting itu adalah terdata di DTKS dan juga memiliki kartu KIPKA, ada nomor KIPKA gitu. Tapi saya nggak ada KIP-nya, Kak. Cuma terdata aja di itu. Dapat PKH gitu kan. Oke, untuk yang nggak ada KIPKA ini mungkin bisa diurus secepatnya di kantor sosialnya ya, karena itu akan menjadi persyaratan khusus calon penerima KIP. Karena kita berkaca dari tahun kemarin, itu banyak yang ada kartu KIPKA tapi tidak terdata DTKS, itu otomatis mereka akan gagal itu calon jadi penerima beasiswa penerima KIPKA sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kita nerima kan, soalnya saya akan dapat gitu kan. Jadi saya nggak ada KIPKA-nya, cuma terdata aja kan di bantuan sosial. Jadi itu nanti diminta syaratnya gitu. Ya, harus diminta juga nomor KIPKA dan juga apakah kamu sudah terdata DTKS atau belum. Kalau jika belum, coba mengunjungi lagi ke dinas sosialnya, apakah masih bisa untuk didatakan kamunya untuk DTKS sendiri. Ya. Terima kasih ya, Kak. Ada lagi nih Ramda. Mungkin Ramda bisa. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramda Kurniawan dari jurusan D3 Akuntansi. Udah, mohon maaf tidak bisa on cam dulu. Udah. Jadi pertanyaan Ramda udah, waktu praregistrasi itu apakah surat keterangan aktif kelas 12 dan SKL itu diperlukan? Udah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ramda. Untuk terkait dengan surat keterangan di waktu teman-teman di sekolah dulu ya, nanti ataupun rapat dokumen yang penting kayak laporan baik juga ya dari BK, itu teman-teman megang aja dulu ya. Maksudnya aku megang ini teman-teman antisipasi ya. Kalau tahun kemarin sih aku lihat nggak ada ya pakai kayak keterangan ataupun nilai ijazah gitu. Ada nilai ijazah itu mungkin nanti itu pas registrasi online teman-teman nanti akan ngisi berapa sih nilai ataupun rata-rata teman-teman di rapor nantinya. Itu hanya diketik nilainya aja gitu, rata-ratanya aja gitu. Nah, untuk yang tadi itu Ramda mungkin untuk persyaratan yang Ramda katakan tadi mungkin yang lain juga harus disiapkan aja dulu ya. Mana tahu nanti dibutuhkan waktu kita praregis gitu. Baik, terima kasih udah. Oke, di kolom chat udah banyak pertanyaan ya. Recording in progress. Oke, ini ada pertanyaan dari Cika ya. Kami sudah coba masuk web organisasinya tapi belum. Oh ya, untuk webnya sendiri itu masih belum bisa dibuka ya teman-teman, karena melihat mulai registrasinya itu kan dimulai dari tanggal 17 April nantinya. Sedangkan sekarang baru 13 April. Jadi teman-teman menunggu aja. Dan ini juga kendala dari tahun ke tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman waktu pengisian itu akan ketemu juga nih kayak kondisi seperti yang dibilang oleh Cika tadi, ada maintenance gitu kan. Jadi teman-teman agak bersabar gitu dalam pengisian ataupun mengikuti alur-alur dari registrasi sendiri.
Oke, jika gimana jika terjawab Pak? Oke, di sini ada juga pertanyaan terkait dengan ikut tes. Nih, ada pertanyaan dari Faktor tadi. Jika tidak ikut tes case untuk maba yang SNMP, nanti bagaimana prosedurnya? Baik, untuk bagi teman-teman yang tidak ikut tes case dikarenakan mungkin berada di luar provinsi atau gimana gitu kan kendalanya teman-teman bisa nih mengikuti kegiatan tes case ini waktu jalur SNBT masuk, yang mana mungkin untuk alurnya nggak jauh berbeda ya teman-teman dari teman-teman waktu daftar untuk pengisian di sesuai jalur teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa ikut tes kesehatan di hari yang ditetapkan itu, teman-teman bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Itu bisa teman-teman booking nantinya tanggal berapa teman-teman bisa itu berada di Padang dan bisa mengikuti tes sendiri. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa keep dulu, bisa teman-teman keep ketika teman-teman mau misalnya Amin 1 atau Amin 2 mau ke Padang baru teman-teman bayar gitu. Nah, mungkin itu ya Faktor alur dan jika Faktor dan teman-teman yang lain ada kendala di tanggal yang telah ditetapkan untuk fakultas kita. Oke, selanjutnya kita dulu selesaikan bentar ya chat di kolom chat. Itu dari Salsabila mau nanya, saya dari Oke, mungkin sama ya pertanyaan Salsabila dan Pak tadi. Jika teman-teman yang berada di luar dari provinsi Sumatera Barat, teman-teman bisa mengikuti kegiatan kayak alur-alur yang tadi itu mengikuti jalur SNBT teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyiapkan test case ataupun pembuatan PTM. Nah, untuk pembuatan PTM ataupun alur dari tes kesehatan sendiri itu di kampus 1 ya teman-teman. Jadi baik teman-teman yang kampus 2 ataupun kampus 1 wajib kampus 1 untuk menyiapkan semua agenda-agenda dari registrasi yang secara offline. Oke, itu untuk yang perkiraan tanggalnya mungkin belum bisa dikatakan ya Salsa, karena sendiri dari pihak rumah sakitnya belum menyiapkan data-datanya ya, karena setelah ini kan teman-teman praregis dulu. Nah, setelah praregis teman-teman akan membayar UKT. Nah, baru ke teman-teman registrasi online. Nah, disitulah data-data teman-teman akan diserahkan di rumah sakit Unan untuk ditetapkan nantinya jadwal untuk pemeriksaan kesehatannya teman-teman. Oke, selanjutnya itu dari Alia ya. Alia ingin bertanya, peserta asuransi pendaftaran peserta asuransi kesehatan yang ini maksudnya gimana ya Alia? Mungkin Alia bisa di kolom chat aja yang atau di juga boleh. Oke, lanjut aku mau jawab pertanyaan dari Irin ya. Mau nanya pengajuan KIPA ini gimana Kak? Kan aku tahu dari organisasi dan daftar. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan difinalisasi, maka teman-teman akan menunggu hasil pengisiannya lagi ya. Nanti misalkan alurnya itu memang jika teman-teman ada pengisian dokumen sudah difinalisasikan dokumen-dokumennya, berarti teman-teman hanya tinggal menunggu itu kelulusan dari apakah teman-teman lulus skip atau tidaknya gitu kan. Dan nanti dari kakak-kakak yang ada di grup maba itu akan juga membuat grup khusus untuk teman-teman yang calon penerima paket ini, karena kita akan mendata teman-teman untuk gunanya itu untuk menjadi backup data teman-teman calon penerima paket. Jadi jika teman-teman tidak lulus nantinya akan dikaji lagi, akan diperiksa lagi sama teman-teman kakak-kakak dari brandnya untuk diajukan apakah teman-teman masih layak diajukan untuk penerima paket atau enggak gitu. Mungkin itu ya Agni. Oke, mungkin kita langsung ke Nisha dulu ya, karena banyak lagi di kolom chat. Nisha silakan. Halo Nisha. Oh iya udah. Assalamualaikum udah. Izin bertanya,
kan waktu praregistrasi diperlukan dokumen seperti pembayaran listrik, air, sama PBB udah. Tapi Tisha kebetulan tinggalnya di rumah dinas, jadi Tisha nggak bayar listrik, nggak bayar air, sama nggak ada PBB-nya udah. Jadi gimana solusinya itu udah? Oke, bagi teman-teman yang kayak kasus sama dengan Aisyah ini mungkin bisa dibicarakan sama orang tuanya. Pasti setiap rumah itu walaupun rumah dinas memiliki PBB gitu kan. Mungkin bisa diminta sama penjaga ataupun pemilik rumah itu yang bisa dilampirkan. Jika memang tidak ada, teman-teman bisa nih mengurusnya itu di kelurahan juga terkait dengan surat yang dibutuhkan tadi, kayak PBB dan juga kayak yang lainnya gitu, pembayaran listrik ataupun PDAM. Itu ya Nesha. Jadi suratnya nanti tuh diurusnya ke tempat yang bekerja atau ke kelurahan atau RT RW gitu udah? Oke, mungkin awalnya tahap pertama itu bisa mungkin harus tanya dulu sih sama orang yang bersangkutan, kayak ada kayak penjaga ataupun memang orang itu teman sehariannya emang menjaga rumah itu, coba tanya gimana pembayaran listrik ataupun PDAM ataupun PBB-nya gimana gitu kan. Mungkin bisa dibicarakan juga sama orang tuanya gitu. Ini gunanya kan untuk persyaratan teman-teman untuk praregistrasinya gitu. Gimana bisa? Baik, terima kasih udah. Oke, sama-sama. Ini perbankan dan keuangan boleh dikasih nama nggak deh? Halo Kak, saya mau nanya lagi nih, masalah UKT. Jadi untuk masalah UKT, untuk perbankan dan keuangan itu kira-kira berapa ya Kak? Misalnya dilihat kaca data tahun kemarin gitu. Oke, makasih. Sebelumnya namanya siapa ya dek? Pernah di rename apa? Elvina. Siapa? Olka Elvina. Oka. Olka. Oh, oke. Baik, untuk yang UKT dari teman-teman jalur apa ya untuk D3 ini ya, karena teman-teman baru perdana ya, ada di jalur SNBP ataupun SNPTN itu ada jalur D3-nya biasanya. Berarti tadi aku udah tanya juga sih terkait dengan jumlah UKT ataupun data UKT yang ditetapkan. Nah, untuk berkaca dari tahun sebelumnya itu, untuk yang D3 ini emang ditetapkan itu 3 juta biasanya untuk UKT-nya sendiri. Baik itu yang tidak lulus skip ataupun nantinya yang calon yang bukan calon penerima skip gitu. Untuk UKT D3 ini emang ditetapkan itu 3 juta nantinya. 3 juta. Gimana Kak? Oh, berarti nggak ada bedanya, misalnya nggak tergantung orang tua gitu, penghasilan orang tua ya? Nah, itu jadi pertanyaan juga sih dari kami yang di BEM, karena jalur SN untuk D3 ini pertama kali. Mungkin kalau jika nanti ada info tambahan akan segera diinfokan sih teman-teman di grup SNBP yang di WhatsApp. Iya Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjutin yang di ini dulu ya. Di kolom chat itu ada dari Suailah, itu terkait dengan mengenai begini ke menggunakan sebut. Oke, yang sesuai yang aku jelasin tadi, bagi teman-teman yang tidak menggunakan air PDAM, hanya menggunakan air sumur bor, teman-teman bisa mengganti struk pembelian token ataupun pembayaran listrik teman-teman diterapkan nanti melalui dokumen untuk air ini teman-teman. Itu ya Suailah. Selanjutnya itu ada dari Eko ya. Mana ekonomi pembayaran partai juga tidak memiliki rekening besi teman-teman, apakah perlu? Nah, untuk ini teman-teman tidak perlu ya, maksudnya
jika tidak memiliki rekeningnya, teman-teman juga perlu membuka rekening, karena teman-teman akan dikasih nomor rekening, teman-teman bisa membayarnya itu melalui teller bank. Untuk yang base ini mungkin dari SNBP akan membuat juga sih rekening untuk SNBP yang akan berhubungan langsung dengan KTM atau kartu tanda mahasiswa teman-teman tadinya. Ya, itu untuk pertanyaan dari semua pertanyaan Sumantri ya. Oke, lanjutnya itu ada pertanyaan dari Rida. Bagi yang telat mendaftar FIPA bagaimana? Oke, untuk yang telat FIPA ini sebenarnya nggak bisa kita pastikan lagi ya, karena FIPA ini di pendaftarannya itu di awal, sebelum teman-teman lulus dari ataupun nyatakan lulus SNBP di portal ataupun di universitas yang teman-teman inginkan. Jadi ini memang difinalisasikan setelah teman-teman lulus dari kampusnya gitu. Daftarnya pun melalui sebelum teman-teman daftar ataupun keterima lulus dari universitas. Oke, selanjutnya itu dari Lutfi tadi mungkin sama ya pertanyaannya. Kalau yang luar provinsi bisa muncul dengan jalur SNBP. Daftar bisa lulus. Oke, untuk yang daftar KIPA ini yang sama yang tadi kayak aku itu daftarnya sebelum teman-teman menyatakan lulus di universitas pilihan teman-teman melalui jalur SNBP. Nah, untuk tes case ini memang harus untuk Indonesia Kemala ya. Untuk tes case ini memang harus di rumah sakit UNAN ya teman-teman, karena ini sudah ditetapkan oleh UNAN sendiri. Oke, pertanyaannya itu dari Cinta itu untuk yang baru mendapat buka apakah harus mengurus ke dinas sosial seperti yang kita tadi. Oke, untuk bagi teman-teman yang sudah daftar KIPA dan teman-teman ada persyaratan yang bilang tadi belum siap kayak nomor KIPA belum ada atau PTKS belum terdaftar. Nah, teman-teman bisa menyiapkannya sebelum teman-teman tuh melakukan finalisasi data. Itu teman-teman, karena di finalisasi data itu akan ditanyakan nomor KIPA dan apakah kamu itu terdaftar di BPJS atau enggak. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya itu mungkin aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang resen ya. Kepada Nesha mungkin silakan Nesha. Assalamualaikum udah. Salah. Jadi Nesha dengar kabar, nggak tahu benar apa enggaknya. Jadi sekarang mau nanya kebenarannya. Kabarnya itu yang daftar KIPKA bayar dulu UKT 1 juta. Jadi sebelum hasil penerima KIPKA itu keluar, itu tuh benernya iya apa enggak? Udah. Tapi juga ada Nesha dengar katanya kita nggak bayar dulu sebelum daftar penerima KIPKA itu keluar. Terima kasih udah. Baik, terima kasih Nesha pertanyaannya. Baik, untuk yang teman-teman yang calon penerima KIPKA ini, teman-teman nggak ada membayar sebesar pun ya, karena teman-teman kan calon penerima KIP, jadi apapun biaya-biaya itu untuk teman-teman itu dikhususkan itu sejumlah nol, teman-teman tidak dibayar, tidak ada pengeluaran biaya. Jadi jika ada teman-teman yang mendengar itu mungkin bisa disampaikan juga nih ke grup ataupun melalui Japri dari kakak-kakaknya boleh juga, karena dari UNAS sendiri belum ada sistem kayak gitu. Nah, untuk itu nih siapa jawaban dari Indonesia. Oke, pada Rika tadi mungkin bisa sampaikan yang perbankan ini. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut dari kolom chat. Itu dari Rehan bertanya waktu pembuatan asuransi kesehatan wajib menggunakan BPJS. Soalnya BPJS yang ditarik dan katanya pakai versi kita. Oke, untuk teman-teman yang pasti sama Rehan ini, BPJS tadi ya udah aku bilang untuk asuransi kesehatan ini selain BPJS kesehatan ada tadinya KIS, adapun selain itu ada juga kartu jam
apa ya, askes, ada juga nanti kartu Jankesda ataupun dan kartu-kartu yang apa ya, kegunaan itu sama ya. Jadi jika teman-teman ada memiliki kartu salah satu kartu yang aku sebut tadi itu, teman-teman udah ada asuransinya. Nah, untuk Deskesnya sendiri teman-teman yang akan ubah ke apa ya, di Deskes satu ketika klinik Andalas namanya, nanti akan besar juga. Mungkin dari teman-teman juga dicatat ya semua informasi ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, mengingat waktu kita juga ya. Itu ada dari Dimas, kepada Dimas, silakan. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Recording in progress. Saya ingin tanya untuk data KIPKA apa nanti juga diminta foto rumah tampak depan dan belakang udah? Oke, terima kasih Mas. Oke, untuk KIPKA sendiri emang iya deh, untuk ada kemungkinan yang diminta tuh kayak foto rumah di depan dan belakang, dan juga nanti akan diminta foto bagian dalamnya seperti kamar mandinya, tempat keluarganya, dan juga ruangan kamar yang itu Mas. Oke, makasih udah. Oke, ini ada dari katanya bilang sampai jam 5.20 ya teman-teman. Oke, aku maksimalin nih pertanyaan dari Janatul Wardah. Itu terkait dengan ada pembuatan PTM kan di Bank BSI. Nah, kalau udah punya BSI, oke, bagi teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama nih, bagi teman-teman yang udah mempunyai nomor rekening BSI, teman-teman tetap harus bikin itu ya teman-teman, harus tetap bikin kartu KTM, karena KTM-nya akan berbeda dengan kartu ATM teman-teman yang di BSI sendiri. Di sana akan dikasih nomor tanda mahasiswa teman-teman di kartu KTM sendiri. Beda dengan BSI itu ada nomor-nomor kartu yang emang khusus untuk ATM aja. Ya, Wardah. Oke, perbankan ini yang perbankan tadi ada pertanyaan lagi deh sebelum kita tutup sesi Q&A. Halo. Oke, dari Alia ya, di mana tempat penanti mana? Oh ini, yang dari Rahmatul nih ya. Bagaimana kalau kita tidak punya sertifikat vaksin, apakah ngaruh bervaksin? Oke, itu persyaratannya ya teman-teman, untuk sertifikat vaksin ini menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa melakukan tes kesehatan di rumah sakit UNAN. Itu dokumen-dokumen pendukung lah istilahnya. Nah, oke, selanjutnya itu mungkin yang terakhir ya, itu dari Miftah. Bagi yang telah daftar KIPKA-nya nanti dibuat daftar di mana? Nah, yang sesuai yang aku bilang tadi, jika teman-teman telah daftar KIPKA-nya, maka teman-teman belum bisa dipastikan itu calon penerima KIP atau enggaknya teman-teman, karena KIPKA sendiri itu kita terdaftarnya sebelum kita dinyatakan lulus di kampus ataupun di universitas pilihan kita. Karena setelah kita dinyatakan lulus, karena sebelum itu kan ditanyakan apakah kamu itu penerima KIP atau enggak, atau mendapat melalui KIP atau enggak. Nah, jika teman-teman ada menyia, otomatis teman-teman setelah lulus itu nanti ada melakukan finalisasi dari itu yang sesuai yang dikatakan teman-teman juga, menggunakan melengkapi data, nomor KIP, nomor IKS, dan melakukan finalisasi, dan yang terakhir menunggu hasil pengumuman dari KIPKA sendiri. Itu yang kita. Mungkin udah 5.20, sekian juga dari aku teman-teman. Maaf, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Fadri yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Semoga pertanyaannya sudah dijawab dan semoga teman-teman yang bertanya dan masih kebingungan tadi sudah mengerti ya teman-teman. Oke, sesi selanjutnya itu sesi dokumentasi
Boleh teman-teman yang nggak terkendala bisa on cam teman-teman. Mau siapa yang mau apa? Oke teman-teman, Abang dari BM Kominfo mau melakukan dokumentasi kepada teman-teman untuk diaktifkan kameranya dulu sebentar. Wah, pernah mencari ya. Oke, aktifin dulu ya kameranya. Kalau bisa dipakai backgroundnya. Oke, slide pertama dulu ya. Oh, dengar babanya. 1, 2, 3. Itu tes kan? Dan 3 ya guys. Slide 2-nya lagi ya. 1, 2, 3. Terakhir slide 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Maaf juga kalau misalnya mulainya tadi telat ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang dijawab tadi, notulensinya akan dibagikan sesegera mungkin. Maaf juga kalau misalnya kami ada kesalahan di saat pengucapan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.